Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Ya, saudaraku, kali ini saya ini dapat pertanyaan dari beberapa teman di Kabupaten Kediri, tidak bisa sebutkan namanya ya. Ya, dalam pokok adanya Bupati Hanindito Himawan Pramana, yaitu Mas Dito, dikenal dengan Mas Bupati Dito, Bupati Mas Dito atau apa ya, yang saya tahu itu melakukan sidak di Pasar Wates. Lantas beliau katanya, kalau dari video saya lihat, beliau menendang gypsum dan jebol. Ini banyak lagi pertanyaannya, saudaraku. Pertanyaan pokok, apakah Bupati Kediri ini, Mas Dito ini, seriuskah mau membenahi Kabupaten Kediri? Dalam artian kata berhubungan dengan pekerjaan para kontraktor atau hanya untuk pencitraan? Ini pertanyaan serius kalau saya kumpulkan. Jadi kembali saya akan mencoba mengulas kisah lain, peristiwa lain, saudaraku ya. Bupati Kediri ini masih muda. Ya, usianya masih ya 30 lah, mungkin di bawah ya, saya belum tahu pasti usianya berapa, tapi mungkin 30 ke bawah. Yang jelas muda. Harusnya idealismenya kuat. Tapi dalam fakta, saudaraku, patut saya duga, sekali lagi patut saya duga itu hanya pencitraan. Kalau ditanyakan apakah itu serius atau pencitraan, patut saya duga itu pencitraan. Jadi, maaf ngopi dulu ya. Sebagai orang Kediri, saudaraku, saya katakan pencitraan karena saya punya fakta. Fakta-fakta ya sekitar di 2001, insya Allah. 2001 ya, saya datanya ya, saya bilang 2001. 2001. Insya Allah nih, kalau nggak salah, saya lihat dulu, maaf aja. Ini kalau kita lihat camat, kita tinggal ngetik aja camat Purwasri. Ya, monggo kita lihat sama. Disanksi turun jabatan. Ini judulnya, ini langsung keluar nih. Tinggal cek aja, langsung keluar ya. Langsung keluar, minta TR ke desa-desa, Camat Purwasri Kediri disanksi turun jabatan. Nah ini, saudaraku, ini ada sanksi pada Camat Purwasri ketika dia meminta THR. Ini nyata ini disanksi benar oleh Pak Bupati. Tapi apakah sanksi itu berlanjut kepada yang lain-lainnya? Karena penerapan hukum itu harus sama. Sekali lagi, setiap warga negara, setiap orang, setiap individu itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum oleh pejabat, tidak terkecuali oleh bupati. Nah, sekarang kita lihat ada lagi berita. Mohon maaf, berita ini jelas ini. Berita kita hubungkan lagi nih beritanya, yaitu Mas Dito minta warga bantu bersihkan praktek jual beli jabatan perangkat desa. Nah, sekarang kita ngomong perangkat desa. Ini Detik News Berita Jawa Timur, Kamis 2 Desember 2021 ya. Kediri, keseriusan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana untuk membersihkan proses pengisian perangkat desa dari kecurangan bukan main-main.
Berulang kali Bupati yang kerap disapa Mas Dito itu menegaskan tidak ingin terjadi praktek jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri. Hari ini persoalan jual beli jabatan perangkat desa harus hilang dari Kabupaten Kediri, kata Mas Dito nih ya. Mas Dito menegaskan siapa saja yang bermain dalam pengisian perangkat desa akan ditindak tegas tak terkecuali bila ada oknum pejabat yang melakukan penyelewengan kewenangan. Sanksi tegas bakal diberikan. Saya tak peduli siapa yang backup, saya bekerja untuk masyarakat. Tegasnya, untuk membersihkan praktek jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa itu, Mas Dito menunjuk inspektorat dari internal Pemkab Kediri. Pihaknya juga meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan informasi bila mana ditemukan indikasi kecurangan pengisian perangkat desa di daerahnya. Warga Kediri, tolong bantu saya, pantau seleksi pengisian perangkat desa. Kalau ada kecurangan, tolong dilaporkan. Jelas Dito. Sekarang kita bacakan. Ini setelah itu Mas Dito, apakah nyata Mas Dito menjalankan apa yang dia omongkan akan menyikat habis mafia perangkat desa? Bagaimana kalau ternyata dalam kepemimpinannya, walaupun mohon maaf itu kejadiannya sebelum Mas Dito menjabat, tapi di eranya Mas Dito fakta itu terbongkar bahwa ada mafia jual beli tanah, jual beli jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Mari kita, monggo saudaraku buka, tinggal ketik saja terima suap Kepala Desa Banjaranyar dan Kepala Desa Banjaranyar dan Kepala Desa Kanigoro terima suap perangkat desa. Oke ya. Ini kita cari aja, des. Nah, diduga terima suap mantan camat Keras. Kades Banjaranyar terseret kasus mantan camat Keras. Ini sebetulnya juga Kades Kanigoro, diduga Kades Kanigoro juga ikut. Ini seru.co.id ya. 15 Februari 2021. Proses hukum yang menyeret mantan camat Keras Suherman ke kursi pesakitan atas dugaan penipuan penggelapan masih belum diputus oleh pihak pengadilan negeri Kabupaten Kediri. Kini muncul laporan baru terhadap salah satu saksi yang memberikan kesaksian, yaitu Kepala Desa Banjaranyar. Yang bersangkutan dilaporkan oleh Forum Santri Anti Korupsi atas pengakuan di bawah sumpah dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di pemilihan perangkat desa Banjaranyar pada tahun 2017 lalu. Dalam laporan tertanggal 3 Februari 2001 tersebut, Forsap melayangkan laporan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga Jaksa Agung Republik Indonesia. Forsap menganggap Badrul Munir telah melakukan gratifikasi sebagaimana dikatakan dalam kesaksian dalam persidangan ketika menjadi saksi kasus yang membelit mantan camat Keras Suherman. Ahmad Fahmi Ardiasa M. SH, anggota Forsap yang melaporkan Kades Banjaranyar Badrul Munir menuturkan keterangan di bawah sumpah yang diamankan dalam merupakan bukti yang tidak terbantaskan.
Pengembalian uang kejahatan korupsi tidak bisa menghapus pidananya, ujar Fahmi ketika dikonfirmasi Minggu 14 Februari 2021. Masih menurut Fahmi, terlapor Badrul Munir dalam persidangan bahas sumpah yang disampaikan di persidangan tanggal 14 Desember mengakui telah mengkondisikan 3 perangkat desa yang masing-masing calon menyerahkan uang sebesar 200 juta untuk jabatan sekretaris desa, Kasun 250 juta, serta KOR umum 150 juta. Terpisah Kades Banjarnegara ketika melalui telepon selulernya enggan menanggapi atas laporan tersebut. Hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih antar informasi Mas, jawabnya singkat. Ini kasus ini jelas diakui oleh Kades Banjaranyar bahwa dalam pengisian perangkat desa di desa Banjaranyar, dia telah menerima uang suap untuk mengkondisikan siapa-siapa yang dijagokannya untuk menjadi perangkat desa. Ini di era Ibu Sutrisna ya, Ibu Haryanti. Yang saat itu jujur saja, saya melihatnya pemilihannya sudah sangat bagus. Saya menemukan titik kebagusan di sini. Saya yakin ini bagus untuk alam demokrasi pada tingkat desa di Kediri untuk menjadi percontohan. Terlepas daripada kekurangannya Bupati Haryanti, ini bagus. Sehingga yang terpilih saat itu adalah benar-benar sosok-sosok yang berkualitas di era itu. Salah satu perangkatnya adalah bernama Ago Filosofi. Nah, ketika jagonya kalah dan dia menerima uang, si Badrul Munir ini melaporkan Suherman. Tentu saja dia waktu itu, mohon maaf, pelaporannya ke Polres Kediri Pare, dia bersama dengan Kepala Desa Kanigoro. Melaporkan telah memungut uang dari calon perangkat desa untuk diberikan ke Suherman, mantan camat Keras. Saya tidak tahu kelanjutannya karena itu bukan ranah saya. Tapi yang jelas saat itu saya mengikuti, saya mendampingi saudaraku. Seharusnya kalau saat itu Mas Dito sebagai Bupati Kediri tentulah tidak boleh abai, penegakan hukum itu harus sama terhadap siapapun. Karena pidana sudah berjalan, tindakan sudah berjalan, harusnya disanksi. Tapi apalagi sampai sekarang tidak. Saya tidak bisa membayangkan seorang bupati yang muda yang seharusnya punya idealisme membiarkan rakyatnya dipimpin oleh seorang yang melakukan keculasan, melakukan permufakatan jahat, bahkan melakukan tindakan extraordinary crime, masuk dalam kategori extraordinary crime, yaitu korupsi. Saya tidak bisa membayangkan, kok bisa Mas Dito membiarkan? Harusnya sebagai bupati, menurut saya, fakta ini masuk loh ke radar dan di halaman depan jelas lagi. Saya yakin itu harusnya menjadi catatan untuk Mas Dito. Dan berikutnya ada surat yang juga ditembuskan kepada bupati, kepada inspektorat. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada sanksi. Lain dengan peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwanya camat. Kenapa camat itu bisa dilakukan hanya 15 juta, nilainya hanya 15 juta, ini ratusan juta. Ini kan sama dengan menyuburkan, mohon maaf, perangkat-perangkat yang culas kepada rakyat. Bahkan nyata setelah itu, mohon maaf saja, yang namanya Ago Filosofi akhirnya diganti. Nah, ketika diganti itu, penggantiannya diduga diganti dengan cara yang keluar dari aturan, melanggar aturan lagi. Diangkatlah anak seseorang yang bernama Ferry siapa, saya agak lupa ya, Ferry, sehingga itu adalah salah satu perangkat desa yang diduga memberi uang kepada
Badrul Munir. Itu jelas menyalahi hukum. Akan tetapi itu pun juga tidak disanksi oleh Mas Dito. Jelas saat itu di bawah kepemimpinannya dia yang namanya Badrul Munir telah melecehkan bupati, telah melecehkan institusi pemerintah, telah melecehkan undang-undang, sehingga Menteri Dalam Negeri memerintahkan untuk mencopot penggantinya Ago Filosofi. Dan sekarang saya tidak tahu, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan ke sana untuk melakukan upaya hukum lagi, karena rakyatnya saat ini sudah istilahnya tidak percaya dengan Bupati Dito ini. Ini di eranya Mas Dito. Surat itu terbit di eranya Mas Dito. Anda bisa bayangkan, saudaraku, warga Kabupaten Kediri, warga dan sekitarnya, kalau adalah bupati yang mengetahui fakta ada tindak pidana extraordinary crime, yaitu korupsi, pungli, sementara setelah di mana dia juga katanya ingin mendapat laporan adanya jual beli perangkat desa, tapi dia membiarkan, walaupun kejadiannya di belakang dia, tapi terungkapnya kan ketika dia menjabat. Harusnya ada sanksi dong. Dan yang kedua yang aneh lagi, lurah itu dengan kepala desa itu dengan, ya dalam hal ini adalah Badrul Munir, melakukan tindakan yang melawan hukum, yaitu dengan cara melawan hukum menerbitkan SK pengganti, seolah-olah semuanya sudah benar, padahal itu menyalahi aturan. Sehingga apa yang terjadi? Ada berita bahwa SK itu SK fiktif, SK palsu. Ada tindakan pemalsuan, SK yang pemalsuan. Ini belum saya laporkan, rencananya memang saya laporkan. Mohon maaf, ini adalah SK fiktif, SK pemalsuan yang harusnya tidak benar. Setiap SK yang menyalahi aturan, menyalahi hukum, itu bukan hukum administrasi saja. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka SK itu adalah SK fiktif, SK yang palsu, SK yang di dalamnya berisi palsu. Maka harusnya sebagai bupati kalau ingin menjaga marwah perangkat desa, marwah bupati, marwah dirinya sebagai, tentulah Mas Dito ini akan melakukan tindakan hukum, setidaknya hukum administrasi kepada kepala desa ini. Ataulah kalau dia seorang yang kemudian, maaf saja kebetulan dia bertitel sarjana hukum, maka dia akan memanggil kepada jaksa atau meminta jaksa untuk datang ke kantornya, menanyakan, ini kasus ini bagaimana? Jangan sampai rakyat saya dalam hal ini dipimpin oleh orang yang zalim, orang yang tidak benar. Saya tidak bisa membayangkan kalaulah desa saya di bawah di Kabupaten Kediri ada kepala desa yang melakukan tindak pidana dalam hal ini merugikan bukan hanya desa, tapi juga masyarakat desa, memimpin di situ. Ayo Pak Kajari, tolong untuk diperjelas. Bisa juga, dan yang paling jelas internalnya, dalam hal inspektorat harusnya bertindak, karena fakta sudah ada, tapi tidak ada tindakan sampai sekarang. Nyaman-nyaman saja, seperti tidak ada persoalan. Dan ini jujur saja, saya mengatakan bahwa fakta Bupati Dito tidak punya idealisme untuk membuat Kediri, Kabupaten Kediri menjadi baik. Karena membiarkan seorang penjahat, seorang yang diduga melakukan kejahatan, memimpin rakyatnya. Dapat sampean bayangkan kalau sampean punya anak, lantas anak itu sampai serahkan kepada seorang penjahat atau seorang yang patut diduga melakukan kejahatan, maka apa kata orang terhadap Anda? Katakanlah saudaraku punya anak, tahu bahwa anak saudaraku serahkan kepada seorang pelaku kejahatan. Apa yang terjadi? Apa yang pantas saudaraku sandang sebagai seorang bapak? Tiada lain adalah saudara adalah bukan bapak yang baik. Dan menurut saya
dalam kapasitas dan kualitas sebagai bupati, saya mengatakan ini Bupati Dito nggak baik membiarkan desa dipimpin oleh kepala desa yang mohon maaf tidak baik. Saudaraku ingin jelas silahkan datangi Pak Suherman. Insya Allah dia mantan camat Keras Kediri. Tanyakan juga kepada yang namanya Ago Filosofi. Tanyakan kepada beberapa perangkat desa di kabupaten di Kanigoro, juga di Banjaranyar. Ago Filosofi rumahnya silakan datang. Apa yang dilakukan? Ada nggak kejadian itu? Datangi juga kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Ini fakta. Sampai sekarang sudah cetha-welo-welo. Haruskah orang yang sudah mengatakan di bawah sumpah bahwa dia menerima uang suap lantas dibiarkan begitu saja? Haruskah pejabat yang mengatakan bahwa saya telah menerima uang suap dikasihkan kemana, kita tidak perlu kejelasan lebih lanjut, tapi yang jelas dia telah menerima suap. Haruskah itu dibiarkan begitu saja? Lantas hukum apa yang diterapkan oleh Kajari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Kasipitsusnya? Lantas apa yang terjadi pada hukum yang akan diterapkan? Sementara mereka mengatakan saya penegak hukum. Ini nyata ini. Saya mengatakan nyata. Dan ini harusnya ada peran bupati untuk mengimbangi ini. Kalaulah pengen Kediri itu bersih, memang pengen bersih-bersih, pengen ingin menegakkan hukum, jangan setengah-setengah. Jangan main sidak lantas menendang Gibson ditendang. Kalau saya mengatakan terhadap persoalan sidak itu, oke, itu haknya bupati. Tapi tidak lantas untuk saya katakan mohon maaf seperti patut saya duga itu dipakai sebagai pencitraan. Kan bisa ada perangkat-perangkatnya di sana, tinggal tulis saja. Panggil perangkat-perangkatnya dari inspektor, dari kepala dinas, dari inspektorat, dari pihak-pihak yang berkepentingan di situ, yang bertanggung jawab. Di situ ada KPA, kuasa pengguna anggaran, katakanlah begitu, ada PPK, ada pengawas, dan panggil. Lantas ditanya, pada hari ini tanggal sekian jam sekian saya telah mengunjungi pasar Wates, pembangunan ruko di pasar Wates atau apalah ya. Di situ saya temukan fakta, saudaraku, bapak-bapak semuanya, bapak KPA, bapak PPK, bapak panitia-panitia itu, ada ruko dibangun dalam kondisinya tidak sesuai dengan spek, menyalahi hukum, menyalahi perbuatan. Sekarang saya minta pertanggungjawaban bapak-bapakku yang sekarang saya beri amanah untuk menjalankannya. Ini benar tidak? Nah, itu bisa disorot. Perkataan seperti itu akan membuat contoh yang lainnya untuk melakukan sama. Dan memang tidak harus. Pak Bupati tidak punya kewajiban untuk langsung marah-marah di situ. Buat apa kalau marah-marah di situ, ada bawahannya kok. Salahkan bawahnya, panggil. Elus mereka, selontik kupingnya, baru itu benar. Kalau hanya seperti itu, Gibson ditendang, itu ingin membuat rakyat seperti terpesona. Saya seperti terpesona, padahal dengan kejadian itu saya mengatakan, arogan ini bupati. Sok, kalau saya ya, pribadi lo mohon maaf lo ya, saya ngopi dulu ya. Sorry, ngopi dulu, mohon maaf. Kalau menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Mas Dito dengan menendang itu bukan tindakan seorang bupati, mohon maaf saja, pencitraan. Bahkan kalau saya mengatakan itu preman, yang pantasnya melakukan itu preman, bukan bupati. Kalau bupati ya sudah, temukan, panggil nanti. Semuanya ke kantor. Mohon maaf saudaraku, saya menemukan pembangunan di Jakarta, mohon maaf ini, di Jakarta. Dan saya sepertinya saya tidak tahu loh apakah itu sesuai dengan spek, tapi menurut saya pembangunan itu terlalu lama sehingga mengganggu kendaraan lain atau pengguna jalan. Saya laporkan bahwa cara seperti itu tidak bagus. Sekarang saya laporkan, Masya Allah, sore saya didatangi pihak kecamatan.
Dan nuwun sewu, besok malamnya langsung dibenahi dan besoknya tuntas. Pak Camat ataupun dalam hal ini adalah instansi yang berhubungan dalam hal ini satker atau yang menghubungi itu tidak melakukan rame-rame. Di situ ada pekerjanya, tapi mereka tidak marah-marah. Bahkan setelah itu, ya mohon maaf, Pemprov DKI mengucapkan terima kasih, apresiasi. Padahal saya hanya mengatakan bahwa pembangunan itu mengganggu. Karena terlalu lama menurut saya, kacamata saya. Dan saya diucapkan terima kasih. Enak rasanya, ini bukan kampanye. Dan itu membuat saya terkesan. Tidak main obrak-abrik ini tidak sesuai, tidak. Jadi langsung dikumpulkan, langsung. Nah inilah yang harusnya dilakukan. Dipanggillah satker yang bersangkutan. Saya dengar begitu dari keterangannya. Pak sudah dipanggil, Pak. Pengawasnya sudah dipanggil, Pak. PPK-nya sudah dipanggil, Pak. Pengawasnya sudah dipanggil, Pak. Kontraktornya, penanggung jawab dalam hal ini adalah pelaksana di lapangan, kontraktornya, Pak. Insya Allah besok lah, Pak. Waktunya besok sudah selesai. Dalam arti kata 1-2 hari akan selesai. Saya ingat itu, Mas Yan. Dan nyata, pagi, insya Allah siangan dikit, sudah bagus. Jalan sudah lancar. Saya punya usaha di Jakarta. Jadi ketika itu saya merasa terganggu. Apapun yang terjadi, saya juga membayar atas lahan yang saya sewa, saya juga membayar pajak. Saya dihormati benar ketika kita membayar pajak dan sebenarnya dihormati. Atas tanah yang saya sewa, atas bangunan yang saya sewa, pajaknya dilimpahkan ke saya membayar. Dan alhamdulillah membayar lancar. Itu harusnya dilakukan Dito, tidak dengan cara menunjukkan kepada rakyat seolah-olah sok-sokan. Tidak begitu, panggil saja. Kembali kalau saya ada pertanyaan, apakah Bupati Dito dalam kapasitasnya sebagai bupati itu melakukan sidak lantas menendang gipsum yang tentu saja jebol gipsum? Itu serius atau pencitraan? Saya jawab, saudaraku, patut diduga dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bupati Dito sedang melakukan pencitraan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang saya alami sendiri, yang saya lihat, saya dengar sendiri, saya lihat dan saksikan sendiri. Beliau tidak merespon, bahkan maaf saja, membiarkan kejahatan-kejahatan atau para mereka-mereka yang harusnya dilakukan penindakan, dibiarkan saja. Itu saja, saudaraku. Bisa jenengan ulas apa yang saya katakan ini benar atau tidak, silahkan tanyakan langsung kepada mantan camat keras bernama Suherman, Ago Filosofi ya, kebetulan Desa Banjaranyar, juga beberapa orang-orang di sekitar Desa Banjaranyar, ya, di orang-orang Banjaranyar. Itu fakta yang terjadi. Dan silahkan, saudaraku, sampaikan ini kepada Bupati Dito. Saya berani berdebat dengan Bupati Dito. Apakah yang dilakukan itu benar atau salah? Walaupun dalam kapasitasnya tidak perlu itu diperdebatkan karena Bupati Dito tidak harus bertanggung jawab pada saya. Apa yang saya sampaikan ini bisa saya buktikan di depan Bupati Dito. Kalau memang Bupati Dito dalam kapasitasnya niat bersih-bersih membersihkan Kabupaten Kediri, saya siap untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Dito saat ini adalah hanya, insya Allah, patut diduga hanya bagian dari pencitraan, dan rakyat saat ini sudah muak dengan pencitraan. Males, karena pencitraan model-model begitu, aduh, murahan. Rakyat itu butuh tindak nyata. Kalau salah, siapa yang harusnya bersalah, dilakukan penindakan. Kalau tidak mampu, ganti petugasnya, supaya berjalan semua baik. Ganti aparatnya. Seperti halnya fakta-fakta yang harusnya dilakukan. Siapa aparat yang bertindak ke dalam dulu, salah, harus dilakukan penindakan. Itu baru benar. Diumumkan bila perlu, rakyat akan senang. Daripada melakukan tendangan-tendangan. Nah, ini bukan saya ini, insya Allah cukup ya, dan 6, dan 5 ya saya. Dan 5 cukup lah. Kalau saya ngomong tendang-tendang, saya biasa menendang-nendang
Dan saya juga pemain sepak bola ya, walaupun tua gini masih Sabtu Minggu saya masih sepak bola. Kalau menendang bola saya biasa aja, tidak main tendang Gibson. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mas Dito, dengan tidak mengurangi rasa hormat jenengan Bupati, kalau ada kata-kata saya minta maaf. Ini fakta yang saya sampaikan. Jenengan tidak memperlakukan sama atas hukum di Kabupaten Kediri, atas peraturan di Kabupaten Kediri. Jenengan tidak memandang sama, itu menurut kacamata saya, atas aparat di Kabupaten Kediri. Jenengan masih tebang pilih. Jenengan masih jauh dari kualitas sebagai seorang bupati yang harusnya menunjukkan kepada kebenaran. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri, menyampaikan sesuai fakta.